Al-Tif'atul Al-Muhadaratul Raisiyah. Adapun tertib acara ke-9 yaitu ceramah dan Ustaz Syaful Paul MPD. Pada Ustaz Syaful Paul MPD kami persilakan dengan segala hormat. Halo, suaranya jelas. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Yang tak hafal jangan nampakkan kali tak hafalnya, ngangak-ngangakkan aja gitu. Oke? Salatullah salamullah, lebih keras, ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli bariyah Allah, bi ahli bariyah. Ada yang ngantuk? Yang ngantuk angkat tangan. Baik, kalau ngantuk silakan jempolnya naikkan ke atas, dua-dua. Udah bau tuh ketiaknya sedikit, naikkan aja. Ayo naikkan. Semua. Ini yang di depan ini yang gak naikkan berarti ketiaknya bau. Naikkan. Oke. Silakan jempolnya letakkan di ujungnya. Udah, tempelkan ke matanya. Yang tak sikat gigi tadi insya Allah hilang ngantuk. Masih ngantuk? Kalau masih ngantuk suruh yang di sebelah meludahi matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bo ame-ame belalang kupu-kupu. Adik cepat gede karena minum susu. Karena tadi kulihat jawab salamku sudah cukup seru, maka ku ucapkan I love you. Tarik sis. Jalan-jalan ke simpang jodoh, singgah sebentar sholat isya. Anak-anak Ustaz tolong jangan begaduh karena Ustaz ganteng mau bercerita. Bisa dimulai. Hamdan wa syukrun lillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 13 Ujung Labuhan. Betul Pak ya? Medan Labuhan. Karena masuk ke Medan nggak boleh salah ya Pak. Yang tadi saya lihat menyampaikan pesannya berapi-api. Cuma yang di belakang itu tengok berair-air. Saya paham mungkin karena udah dari pagi ya kan Bu. Juga yang sama kita hormati para wakil kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, yang mohon maaf tak dapat kami sebutkan satu persatu, terkhusus yang mengundang yaitu Ustaz Rambe. Ya, Ustaz Rambe. Ini dari Lobengan yang udah pakai Palestina.
dan juga yang kita hormati tukang sound system. Mudah-mudahan tukang sound system ini masuk surga sama sound systemnya, biar bisa berkaraoke di neraka. Juga yang kami sayangi, kami banggakan anak-anak kami semua yang dari tadi kulihat recok tak bisa diam. Semoga duduk rapat kita di tempat ini begini pula duduk rapat kita di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Saya berdoa siapa saja yang datang kemari yang sakit, moga Allah sehatkan. Yang rezekinya sempit, moga Allah lapangkan. Yang belum dapat jodoh, moga dipertemukan. Ibu-ibu ini kurasa banyak yang ijabah ini, ikatan janda bahagia. Yang banyak hutang, moga balik dari sini, lunas hutangnya. Kalau udah lunas bisa hutang lagi, supaya tak menghilangkan ciri khas negara Kesatuan Republik. Baik, ada yang mau ditekin Ustaz kan? Nanti lagi. Baik, aku izin Pak jalan-jalan. Ya, karena anak-anak ini susah. Kita fokus sedikit ya. Baik. Kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan sehat atau sakit, hidupnya lapang maupun sempit, bahagia atau duka, menangis atau tertawa, maka kita harus selalu mengucapkan biqaulillah alhamdulillah. Salawat salam, mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan syafaatnya kelak di kemudian hari. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu, di dalam Islam ini banyak orang yang beragama itu tahu tapi tak paham. Orang yang tahu nak beda sama paham. Tapi orang yang paham bu pasti dia tahu. Seorang ibu bilang sama anaknya, nak, nanti mama mau pergi besok pagi ke Pajak Belawan. Jam berapa mak? Jam 8 lah. Jam berapa mama balik? Kemungkinan jam 3. Jadi nanti kalau mama pergi, jemuran mama yang mama jemur nih, kalau turun nanti hujan, silahkan kau tengok-tengok. Siap mak, 8.6 laksanakan. Berangkatlah maknya pergi jam 8, pulang jam 3. Begitu maknya pulang, assalamualaikum, salam nak. Kan dah mama bilang tadi, kalau nanti turun hujan, maka jemuran ni kau tengok-tengok. Kata anaknya, memang mak dari tadi mak turun hujan, kau tengok-tengok dan jemuran mak. Anaknya tahu tapi tak paham. Jadi beragama ini pun kita ini harus paham. Bila kita paham, guru-gurunya paham, kepala sekolahnya paham, maka setiap momentum Maulid dan Mi'raj maka takkan pernah dilewatkan. Pasti selalu dibuat peringatannya. Siapa Ustaz yang pertama kali membuat Maulid ini? Ada yang tahu siapa yang pertama kali membuat peringatan Maulid? Ada yang tahu kasih hadiah? Hadiah pertama nih haji bagi yang mampu. Kata Gus Dur, siapa yang bilang? Abdurrahman Wahid. Siapa yang bilang? Gus Dur. Kata Gus Dur almarhum, yang pertama kali membuat sejarah Maulid ini namanya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi membuat pertama kali peringatan Maulid. Kenapa dibuat pertama kali Maulid? Lihat
kambing yang dipotong. Maka saat itu Salahuddin Yusuf nak membuat 3 cabang lomba. Misalnya, lomba pertama lomba pacu kuda, yang kedua lomba memanah, yang ketiga nak lomba memuji Nabi, membuat menyanjung Nabi, membuat syair. Betul, syair. Tadi yang kita baca Salatullah syair. Maka di sini ada buat lomba. Lomba mana? Tahfiz juz 30 paten. Buat, kalau bisa nanti isi Pak, buat lagi anak-anak ini nanti lomba memandikan jenazah. Ada yang tak bisa lomba mandikan jenazah? Coba kata. Lomba mandikan jenazah buat. Maaf nak, kalau di kampung di dekat sini seorang ustaz meninggal 1 bulan paling lama ada pengganti. Tapi kalau yang meninggal nanti seorang mandikan jenazah, belum tentu nak dapat pengganti. Betul? Susah mandikan jenazah. Nah, perkara takutnya lagi. Ini gerak gak nih ya? Gerak gak nih ya? Terakhir bergerak sedikit, mandal juga kawannya. Maka belajar. Cocok? Belajar. Lomba apa lagi? Ada tadi lomba tahfiz. Bagus. Lomba tahfiz. Karena banyak hari ini anak-anak yang tak bisa baca Quran. Saya mau tes dulu bacaan kalian. Coba. Alif lam ta, alif bawah i, alif depan u. Mantap ya Pak. Baca orang. Sekali lagi. Mim dan tema, tada ceta, min depanmu. Wow, sin, sabdu dan tewas, sin dan tesa, lam dan tela, min depanmu, was. Masih ingat orang yang tadi? Hebat juga kalian. Kalau kami orang Aceh lain lagi. Alif berbaris atas, alif berbaris bawah, alif berbaris depan, i, u. Tapi kalau kampung saya Tanjung Balai lain cara ngejanya. Ada Tanjung Balai di sini. Cara mengejanya alif berdiri toga. Ya memang begitu. Iya. Alif berdiri toga, ba macam sampan. Tak begitu juga, tak sama saja, tapi lengket dia tahu. Kalau generasi kalian, bukan generasi Ikro, yang kata James tadi, modelnya berdiri, ha 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 ha, ba 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 ba, ta 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 ta, ba ta, betul? Bagaimanapun nak, yang penting bisa ngaji. Karena banyak anak hari ini bisa dia nyanyi, tak bisa dia ngaji. Oh, kalau nyanyi, yakin aku bisa orang ini semua. Coba tes dulu, nyanyi apa? Sambung dulu ya. Nyanyi apa yang viral itu? Bola bola apa? Hah? Bola balik. Oh, bola balik. Tapi bisa nyanyi, kalau bisa ngaji. Sejalan dia, sejalan. Kenapa nak? Maaf ya, coba sambung dulu. Tes dulu, bisa nggak sholawat? Tadi aku tengok ada alatnya di situ, burdah. Bisa nggak ini sholawat? Coba. Allahumma sholli. Wa
Walaupun ada tadi, ada juga pura-pura dia, karena dia nggak hafal. Ada, tapi satu-satu kan bagus. Berarti ini semua udah bisa ngaji. Saya yakin hebat-hebat karena saya juga tidak kesini. Ya. Dulu nak ada juga dibuat lomba. Lomba apa? Menyanjung Nabi. Itulah tadi solawat tadi. Solawat. Solawat itu nak pujian, sanjungan kepada Nabi. Karena mustahil kita ini cinta sama Nabi kalau kita tidak kenal sama Nabi. Kenal sama Nabi? Coba saya tanya, ada berapa anak Nabi? Berapa laki-laki? Udah menyala-nyala. Ulangi, berapa anak Ahmad Dhani? 3. Siapa namanya? Al-Elmul. Paten-paten gitu. Anak Nabi berapa? Berapa laki-laki? Perempuan. Anak-anak Nabi 3. 4. Pertama Abdullah, Zainab, Ummi Kalsum, berarti hebat-hebat ini serabe. Paten-paten berarti. Iya. Kita tanya lagi lah ya, berapa jumlah istri Nabi? Itu istri ayahmu Pak. Berapa jumlah istri Nabi? 12. Ada yang bilang 11. Betul? Gak usah pala kosong 2 kali nah. Lebih dari itu pun banyak. Nabi Daud itu istrinya 100. Berapa istri Nabi Daud? Istri Nabi Sulaiman dan selir-selirnya itu 1000. Udah cakap ini dengarkan aja. Ustaz, Nabi Musa berapa istrinya? Nabi Musa istrinya 2. Nabi Isa istrinya 1. Maka umat Kristen saudara kita yang mengimani Nabi Isa sebagai Tuhannya itu nak tidak boleh poligami. Mana ada orang Kristen itu istrinya 2, semua istrinya 1. Cuman 1 di ujung labuhan, 1 di Belawan, 1 di Binjai. Betul? Tidak ada orang itu poligami. Tapi kalau kita umat Nabi itu boleh dari 1. Berapa? 4. Boleh. Nah, potongan-potongan macam kita ini 1 aja pun tak terbolong. Ya kan? Tak habis-habis. Poligaminya Nabi itu nak, di antara istrinya 11 itu hanya 1 yang gadis, sisanya nak tua-tua, dah bobok tanah. Ya kan? Bukan nanti cari yang kedua lebih cantik. Nah, harus lebih tua. Maka syarat poligami kata ulama, kalau istrinya 50 tahun yang pertama mau nikah lagi dia, cari istrinya yang 100 tahun. Begitu dia akad jam 9, kena kipas jam 10 lewat masuk angin. Ini nanti dicari pula lah lagi yang muda. Apa nggak menyanyi istrinya? Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Sambung lain. Oh, ini orang ini kalau udah rajin mengaji lupa dia menyanyi. Paten. Tapi aku tengok video-video dangdut yang muka-muka ini. Baik, oke, nah lanjut. Ini biar kenal sedikit. Halo. Nabi Muhammad kehilangan sosok ayahnya di usia berapa tahun? Berapa? 2 bulan. Ini hebat nih. Tadi dia jawab. 2 bulan, bagus. Kehilangan dia ibundanya di usia berapa tahun? 6 tahun. Kehilangan
pun telah tiada seorang anak yang masih kecil. Dia pun kemudian bertanya, Nabi 2 bulan meninggal ayah. Nabi ke Mekah, ayahnya pergi ke Madinah. Kemana tadi? 10 meter sebelum masuk Madinah, namanya Abwa, sakit ayahnya, meninggal di sana. Usia Nabi 6 tahun, Nabi ingin berkunjung ziarah ke tempat ayahnya. Akhirnya nak dibawa oleh ibunya. Begitu Nabi doakan ayahnya, di tengah jalan pulang, ibunya pula yang meninggal. Maka Nabi pulanglah dia ke Mekah, disambut oleh kakeknya. Siapa namanya? Siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu naku sayang sama Nabi. Sayang sampai-sampai yang mengasih nama Nabi Muhammad itu Abdul Muthalib. Tidak ada nama orang Muhammad sebelum lahir Nabi Muhammad. Ada pun nanti Inana, Mudrika, nggak ada. Tapi begitu lahir Nabi, maaf, dikasihlah namanya Muhammad. Ditanya, kenapa kau kasih namanya Muhammad Abdul Muthalib? Apa kata dia? Inni uhibbu ayyakuna waladun fil ardi ilal ardi minas sama'i ilas sama. Supaya dia dipuji oleh penduduk bumi. Tadi kita sudah puji Nabi dengan selawat, dan dipuji oleh penduduk langit. Allah juga puji Nabi. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin. Ulangi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh akhlak Nabi Muhammad itu mulia. Akhlak Nabi mulia atau tidak? Ulangi. Akhlak Nabi mulia atau tidak, nak? Maka Abdul Muthalib membesarkan Nabi selama 8 tahun usia Nabi. Pada akhirnya Abdul Muthalib pun meninggal. Saya potong kisah. Maka dia dibesarkan oleh paman tercintanya. Nama pamannya Abu Janda, yang betul lah. Abu Thalib. Begitu usia Abu Thalib mencapai 80 tahun, maka Abu Thalib pun meninggal dunia. Nabi mentalkinkan Abu Thalib 31 kali. La ilaha illallah, menggeleng. Talkinkan lagi, menggeleng. Talkinkan lagi, menggeleng. Akhirnya wafatnya Abu Thalib itu dalam keadaan kafir. Tapi mereka walau kafir, semua mereka itu sayang cinta pada Nabi. Hanya satu makhluk yang tidak pernah bahagia dengan kelahiran Nabi. Itulah namanya iblis. Makanya iblis halo, 4 kali iblis marah. Berapa kali? 1. Iblis itu marah saat diusir iblis itu dari surga ke dunia. Marah iblis sama Allah. Yang kedua, kapan iblis marah? Saat dia disuruh sujud pada Nabi Adam. Yang ketiga, saat turun surah Fatihah. Jangan main-main. Surah Fatihah itu umul kitab, induk dari semua kitab. Injil, Zabur, Taurat, gak ada umul kitab, tapi Quran ada. Maka Fatihah itu hebat. Saya kadang kalau ada orang kesurupan, saya rukyah pakai Fatihah, sadar. Paling kalau nggak sadar dia, aku bilang, Bu, ini setan yang masuk kuli, Bu, jadi nggak bisa didengarkan yang kubaca, Bu. Ya, bisa. Karena itu hebat dahsyat. Yang keempat, kapan iblis marah sama Allah? Saat diturunkan Nabi Muhammad ke dunia ini. Sibuk iblis menyesatkan umat sebelum lahir Nabi Muhammad. Tapi begitu lahir Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad lah yang bakal menyelamatkan kita semua. Maka layakkah kita cinta sama Nabi? Haruskah kita cinta sama Nabi? Buktikan cintamu pada Nabi. Buktikan. Maka mengungkapkan ekspresi cinta itu beda-beda.
17. Anehnya begitu disuruh tiup lilin, duanya kadang lilin itu tak ada tiup ceweknya, tiup deh, tiup lagi deh. Padahal lilinnya cuma 2. Tapi kalau di rumah ayahnya buat tiup deh, habis. Kalian kalau ada yang ulang tahun, jangan lagi lagunya lagu itu, nggak usah lagi. Ini kadang lagunya panjang umurnya, panjang, nggak usah lagi itu. Jadi apa yang kami pakai Ustaz? Nyanyi yang tadi, Mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa ya ummi. Itu yang bagus. Ini nanti kita panjang umur, betul panjang umur orang tuanya sampai 110 tahun. Kerjaan anak hanya terberak di tempat tidur. Jadi kerjaan, betul? Ya. Makanya Nabi Muhammad itu nak kau kenali supaya ada cinta sama. Karena Nabi belum lagi Nabi lahir sudah diikrarkan cintanya pada kita. Dan begitu Nabi wafat, yang disebutnya bukan orang lain, bukan istrinya, bukan sahabat. Ajarkan nak kepada kamu, adik-adik kamu 3 kata Nabi. 1, hubbun Nabi, cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa ahlun Nabi, cinta pada keluarga Nabi. Kenali silsilah Nabi. Saya tanya dulu, ada berapa jumlah Nabi dan Rasul secara keseluruhan? Jumlah Nabi ada berapa? Jumlah Nabi? Salah. Secara keseluruhan jumlah Nabi 100? Yang bisa jawab aku kasih dia. Ada berapa jumlah Nabi? 124.000 Nabi. Allah uji, Allah gembleng, Allah didik. Seleksi lagi menjadi 313 Rasul. Allah uji, Allah gembleng lagi menjadi 25. Ingat itu. Allah uji, Allah gembleng lagi menjadi 5. Itulah ulul azmi. Allah uji lagi jadi 2. Itu yang kita bawa dalam sholat kita, tasyahud akhir. Allah uji lagi, Allah tempelkan namanya dengan nama Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada Tuhan selain Allah. Makanya Nabi Muhammad itu sayang kita. Bagaimana kita tak sayang sama Nabi? Allah sudah bilang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Sungguh dalam diri Nabi itu banyak teladan yang baik yang harus kita contoh. Ya, yang harus kita contoh. Apa aja yang harus kita contoh? Lihat itu tema kita. Menyambut Maulid Nabi, meladani akhlak Nabi Muhammad SAW menuju generasi emas dan gemilang. Saya ingin bagi anak, akhlak Nabi itu cuma 5 saja. Berapa akhlak Nabi? 5. Berapa akhlak Nabi? 5. Ini diingat baik-baik ya. Akhlak Nabi itu cuma 5. Praktekkan. 1 akhlak Nabi adalah daiman bisyri. Apa itu daiman bisyri? Nabi Muhammad itu selalu kalau dia berkumpul, pribadinya itu menyenangkan bagi orang, menggembirakan bagi orang. Dan Nabi Muhammad itu bila berkumpul selalu menjaga pandangannya, menjaga pandangan. Nah, dosa paling besar kita ini
Coba kita lihat sendiri. Kalau perempuan menangis, apa yang dia pegang? Oh, keseru pendek. Kak, ulangi. Kalau perempuan nangis, apa yang dia pegang? Dia tutup. Hah? Salah. Ada yang bilang tadi. Apa tadi? Mulut. Betul. Mulut. Dia tutup. Kalau laki-laki nangis, apa yang dia tutup? Mata. Betul. Ini sinyal dari Allah bahwa dosa terbesar laki-laki itu ada di pandangannya. Dosa terbesar perempuan itu ada di mulutnya. Ya. Ada tekniknya supaya nggak berdosa. Ini dengarkan. Kata ulama, lakal ula walakal tsani. Pandanganmu yang pertama itu rezeki bagimu sepanjang tak kau kedipkan. Ya kudalakan aja lah, mampus dari situ. Cuman kalau udah ditengok, dipalingkan, tengok lagi dosa itu tidak? Dosa. Makanya aku ada istilah laki-laki mata keranjang. Kalian lihatlah, nak, dengar baik-baik. Kalian dengar. Kalian lihatlah laki-laki ini. Semua ini mata-mata keranjang nih. Makanya aku nak sampai saat ini gak pernah aku suka sama laki-laki. Makanya aku nikah pun sama perempuan berdua. Ya. Makanya matanya hati-hati. Penuh dengan dosa, ya kan? Hati-hati. Kemudian dosa perempuan ada terbesar di mana? Di mulut. Itulah kajian Ustaz kita tadi. Ada istilah mulutmu adalah harimau. Sampai ulama bilang sohirul jirbi Allahul jurbi. Mulutmu itu kecil tapi pengaruhnya besar. Bila satu peluru mampu menembus satu kepala manusia, tapi bila satu ucapan yang keluar dari mulutmu akan mampu menembus ratusan bahkan ribuan kepala. Hati-hati kalian dengan mulutnya. Makanya Allah menjadikan otak dulu baru mulut, betul? Apa artinya? Disuruh kita nih berpikir dulu baru berbicara. Awak kadang tidak asing bercakap aja. Tiba-tiba nyesal baru berpikir salah. Makanya saya tanya dulu, apa beda rumah sakit jiwa sama rumah sakit umum atau rumah sakit ada maling? Apa bedanya? Dia bisa jawab? Hah? Ada bisa jawab? Coba angkat tangan dulu. Ada? Kalau rumah sakit ada maling, fisiknya sakit, otaknya. Tapi bila rumah sakit jiwa, otaknya sakit, fisiknya sehat. Satu, saya masuk di rumah sakit jiwa, tapi sebagai penceramah bukan sebagai pasien. Nanti kau salah kamu lah. Saya tanya sama dokternya, dok, ini apalah bedanya orang yang sehat sama orang yang sakit? Kata dia, kalau orang sakit jiwa, Ustaz, bedanya sama orang yang sehat. Kalau dia sakit jiwa, dia merepet sendiri, Ustaz. Dia merepet sendiri. Maka ini saat pengajian dia ada yang merepet-repet di belakang. Aku takut dia udah mengarah ke situ. Ya. Ada kadang di jalan, di kaca mobil cakap-cakap dia sendiri, betul? Ustaz, jadi emakku cemana Ustaz? Emakku perepet, aku udah ke arah situ Ustaz, kata dia buat. Kalian harus paham, perempuan itu mengeluarkan kata-kata dalam sehari itu lebih dari 60.000, betul? Makanya kalau perempuan merepet itu normal. Repet itu kan bahasa Inggris, nah. Dari kata repeat. Orang Medan bilang repeat susah.
Ulang. Makanya mak kita, guru kita kalau merepet ulang-ulang nggak? Ulang-ulang. Sama dengan wirid. Wirid itu bahasa Inggris. Wi artinya kami. Read. Wirid Yasin. Kami baca Yasin. Betul nggak? Kalau bahasa Inggris jelas. Kalian pun bisa. Coba aku tanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris buku. Tertimpa buku. Kedebuk bagus. Bahasa Inggris pintu. Ketuk pintu. Dor 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 bagus. Dah jago orang ni. Kau usah lagi kita belajar bahasa Inggris. Udah hebat-hebat orang di rupanya. Jadi nak maaf, bila gurumu perepet, bila orang tuamu perepet, itu wajar. Maaf Pak, bila istri kita pun perepet, syukuri. Karena istri yang perepet itu apa yang di luar itu yang di dalam. Apalagi nak hati-hati kalau dapat wali kelasmu borek, tahu borek? Bururega. Minimal adiknya lah harahap. Oh itu nak ampun kuping kita tu. Saya mertua saya Siregar. Oh macam murai batu nak. Betul nggak? Di sini murai kayak gitu. Gitu juga Bu. Ya balik tak balik lah ya. Tapi suamimu ini beruntung dapat ibu. Kenapa gitu Ustaz? Karena ibu itu apa yang di luar itu yang di dalam. Yang takut kita nak dapat istri pendiam. Oh, istri kawanku nak pendiam. Beruntunglah kau Budi dapat istri pendiam. Apa yang beruntung kata dia. Tahu kau tiap bulan diam-diam hilang di bengkel 2 juta kata. Diam-diam bayar Shopee aja kerjaan, bayar Shopee aja. Makanya dapat yang pendiam syukur, dapat yang merepet syukur. Apalagi Ustaz, dapat istrimu yang gemuk tuh, ini yang gemuk-gemuk nih. Beruntung kalian. Karena yang gemuk-gemuk nih semua penyayang. Betul? Body shaming Ustaz, enggak. Memang yang gemuk tuh penyayang nak. Iya. Dah terbukti tuh. Kalau keluar sama bini awak makan mie Aceh, sayang terbuang diajarnya, sayang terbuang diembatnya. Makanya yang gemuk-gemuk itu penyayang. Iya, makanya syukurilah. Syukur. Jadi Nabi Muhammad akhlaknya, halo. Keberadaannya itu selalu denganku. Jadi bila di kelas bila engkau di masyarakat, tapi kehadiranmu selalu dicari orang, berarti namamu sudah tinggal di hati guru dan teman. Saya ingin sampaikan, ingat baik-baik, carilah tempat di mana ada namamu tinggal di hati guru-guru. Saya bisa S1, S2 ini mau ambil doktor. Ayah saya nelayan nak ke laut sama macam ayah kan. Saya S1 di Medan, S2 di Malang, Jawa Timur. Gaji ayah saya 70-nya bekeran itu. Orang Tanjung Balai saya. Tapi saya mau. Betul kata ulama. Kalau kau nak sekolah mau, walaupun tak mampu Allah tolong kau. Tapi bila kau mampu, tapi kau tak mau, Allah takkan pernah tolong kau. Bahkan anak ustaz-ustaz pesankan sama kalian, hari ini jangan dulu aneh-aneh pikirannya. Cari tempat namamu di hati gurumu. Saya tanya, bila kamu sholat 5 waktu mendoakan gurumu, wajar atau tidak? Tapi bila gurumu dia bawa namamu dalam sholatmu, itu berarti kau adalah orang yang luar biasa di hati guru. Maka berhasilnya atau tidak engkau nak, bagaimana letak sopanmu, santunmu, perilakumu membuatkan guru-gurumu. Maka kalau sama guru harus disalam. Cara salamnya ini saya ajarkan. Coba maju satu sini. Pakai dulu di peci, pakai peci.
insecure, dua nggak pede. Tapi dia ini dari tadi terlihat pede. Iya, beda sama kita dulu, ya kan? Kalau ibu-ibu kita ini kan generasi memoris, ya kan? Kalau ustaz namanya generasi milenial, kalau ini namanya generasi Gen Z, ya? Di bawah kalian nanti namanya generasi Alpha. Banyak perubahan akhlak di situ. Ini saya tanya, saya jelaskan adab akhlak kalau salah sama guru. Cuma salah? Salah atau tidak? Salah. Ada namanya tabarruk, ada namanya tahadduth. Kalau tabarruk menyalahkan guru orang tua seperti ini. Wah, apa ini? Akan risol enggak? Tapi begitu. Ini namanya tabarruk, ini namanya tahadduth. Ada tadi satu santri yang menyalam begitu model. Tapi walaupun tak begini, pala dibalik-balik, cukup dia dicium, dihirup tangan guru kita itu. Walaupun bawa jengkol besok satu. Orang tua begitu saja. Orang tua pun begitu. Jangan nanti bersalam. Siapa yang sakit kepala? Ada bersalam begini, sakit kepalanya. Ada habis bersalam ditaruhnya. Berarti kau selalu diingatan, kau selalu di hatiku. Musim kopi habis bersalam taruh umat di sini. Berarti kau selalu di pantatku. Kira-kira gitu. Ya. Makanya Nabi dia ini tadi si Arif ini, Nabi itu selalu Allah yang menyenangkan. Bukti Nabi itu menyenangkan, semua dia tebar dengan senyuman seperti Arifin tadi. Rajin dia sudah. Tapi Arifin kalau senyum ada lawannya, ya. Jangan besok jumpa becak dia. Jumpa agak itu gawat. Artinya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan temanmu adalah sedekah. Saya yakin dia nanti sedang sukses ini. Amin. Jadi mulai hari ini banyak-banyak senyum. Coba 1, 2, 3 senyum. Makasih ya, senyum. Itu anak-anak. Makanya manusia itu empat. Ada manusia dikata hamka hidup di hati orang, betul? Ada manusia ini mati, hidup di hati orang. Ada manusia ini kebalikannya. Tadi pertama hidup di hati orang, mati hidup di hati orang, hidup tapi mati di hati orang, atau manusia ini mati pula di hati orang. Periksa dirimu di mana posisi akhlakmu nanti. Kalau manusia itu hidup tapi mati di hati orang, itu berarti kehadirannya orang susah hati. Kalau dia hadir ke sekolah, aduh, hadir pulang lah si lewat ini. Kenapa? Jijik lah kalau hadir dia. Itu berarti engkau sosok yang tak ditunggu kehadiran. Hidup mati hati orang, dia dipandang orang seperti bangkai berjalan. Ada yang kedua hidup di hati orang. Itu contohnya gimana? Bila kau tak datang ke sekolah minat 5 hari, temanmu itu mencari. Gak enak ya kalau gak hadir si Ucok. Kenapa? Si Ucok itu kan kalau hadir dia seru di kelas kita. Itu berarti engkau hidup di hati orang, betul? Tapi kalau bisa kau ambil posisi yang ketiga, bagaimana itu? Mati, kau tetap hidup di hati orang. Siapa contohnya? Nabi Muhammad yang kita peringati pagi. 1400 tahun yang lalu meninggalkan kita, tapi Nabi Muhammad itu selalu hidup di hati kita, betul? Ada yang pernah jumpa sama Nabi? Pernah jumpa sama Nabi? Dia hebat juga, dia perhati kalau orang. Iya. Kita hanya mengimani apa yang dibawa oleh Nabi. Ada yang lebih parah, yang keempat, mati pula dia itu. Cemana modelnya?
bagaimana kalian itu supaya menyenangkan di kelas, di masyarakat, di mana? Ya, di mana? Makanya akhlak Nabi itu luar biasa. Satu. Yang kedua, halo. Yang kedua, coba angkat tangan dulu, angkat tangan. Tinggi-tinggi angkat tangan. Semua ikut angkat tangan, ayo tinggi-tinggi. Ya, angkat tangan. Dua-dua angkat tangan. Kalau saya bilang takbir, Allah Akbar. Satu lagi, takbir. Oke, nah dengar. Yang kedua, sahalul khuluq. Akhlak Nabi Muhammad itu budi pekertinya luar biasa. Nabi itu anakku sekalian, bayangkan ya, Nabi suruh kita ya, supaya kita ini menutup aurat. Itu bagian dari akhlak Nabi juga. Makanya anak-anak gadis, jangan kalian di sini tutup aurat. Nanti satu rambutmu keluar yang dilihat oleh yang bukan mahrammu akan berubah dari kiamat menjadi 70 ekor ular. Satu rambut itu berapa ribu rambut yang ada di kepala. Kalau kau berpakaian bagus-bagus, syarat pakaian itu 4. Satu, syarat berpakaian tidak boleh ketat seperti lontong yang dibalut oleh daun. Lontong yang dibalut daun. Saya masuk di Helpet sama rumah sakit Putri Hijau. Disitulah akbar farmasinya. Banyak hari ini, mohon maaf, ketika udah nikah tidak punya anak, mohon maaf ya, salah satu sebabnya itu saat muda dia berpakaian itu selalu sempit, sehingga sel-selnya, otot-ototnya susah untuk berkembang. Ini kadang pakai celana botol, sesak boker dia terakhir terbirit dari situ. Biasa-biasa aja mungkin. Maka tidak boleh pakaian itu ketat. Yang kedua, tidak boleh tipis. Ini nanti pakai pakaian tipis, apalagi besok libur ya kan. Kalau ke pajak nanti jangan tipis, sehingga nanti anak-anak tebak-tebakan. Coba lihat kakak itu kuning atau hijau tuh. Sampingkan tipis. Jangan. Anak-anak gadis ini untuk melakukan semua harus jaga aurat. Yang ketiga, syaratnya indah. Cocok dia indah. Ya, ini kan indah-indah. Pakai peci. Pakai peci ini pun ada akhlaknya, ada adabnya. Kalau mau ngisi ceramah beginilah. Cocok. Kalau mau sholat, naikkan sikit. Karena ini syarat sah sholat. Bila kau keluar ke warung kopi pakai peci, putarkan sikit. Pakai peci aja pun ada akhlak. Betul? Iya, harus indah. Yang keempat harus pantas. Harus, jangan lagi pakai terbuka di sini, singkat di sini, ya, jangan lagi. Ya, penyakit anak-anak sekarang hati-hati. Gen Z ini hati-hati. Saya lihat penyakitnya banyak. Ya, salah satunya penyakitnya game online. Ya kan? Makanya kita ini 3M udah rusak. 3M. Pertama tadi fashion, itulah dari pakaian. Yang kedua apa? Food. Apa food? Makanan. Makanan kita rusak. Kadang-kadang asal viral boleh. Ada viral makanan. Apa makanannya? Hot dog. Wah, enak tuh katanya. Hot dog. Hot apa artinya? Dog. Anjing panas pun boleh. Kalau ada chicken boleh. Ayam juga itu. Ada dulu viral singkong gaul rasa keju. Belikan itu kata istriku. Boleh. Begitu dibeli antri panjang. Buatnya habis digoreng, digoyang-goyang. Dalam hatiku, nanti kok aku makan ini goyang-goyang aku makan ya.
Nah, kami dulu di pesantren makan ayam sakit sehat. Betul nggak Bu? Orang sekarang Bu makan ayam sehat sakit Bu. Iya. Gampang kali nih gagal ginjal, cuci darah. Karena kita nggak jaga makanan. Ya. Kalau dulu kami di pondok itu dah tunduk-tunduk ayamnya, disembelih. Walaupun ayamnya sakit, tapi yang makan sehat. Kita hari ini beli ayam 20 ekor di situ ayam tuh disembelih waktu 1 menit tembus. Begitu masuk air panas. Itu ayam habis dipotong masuk langsung air panas. Halal atau haram? Haram. Karena dia jadi bangkai. Dia mati dulu sampai habis, turun darahnya baru boleh. Makanya nak kalian pun kalau mau jajan belanja beli ayam sana sini, lihat penjualnya. Ibu-ibu pun lihat tukang jagalnya. Ini kadang yang tukang jagalnya pun takut. Celana pendek, urunnya buncit, kepalanya botak, pakai kacamata nutup muka bukan nutup mata saking besarnya. Di samsu di tangan kirinya. Ini jin tomang atau jin kafir ini apa? Kalau kami di pondok dulu nyembelih ayamnya pakai kupiah namanya, lobe. Pisau tajam, ambil uduk. Apa kata muallim kami? Begitu ini muallim sembelih ayam ini, jangan kau bicara. Dan yang kedua adabnya, jangan kau angkat sebelum tak ada lagi gerak. Begitulah orang dulu adab dan akhlaknya. Tapi kau harus ingat, adab itu bisa kau dapatkan dari pendidikan sekolah ini. Adabmu bagus, sopan, itu kau dapatkan dari belajar di SMK 13 ini. Tapi ingat, kau takkan pernah mendapatkan akhlak yang bagus. Karena mendapatkan akhlak yang bagus itu adalah buah dari ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau kau sholat tak tinggal, kau mengaji, kau istiqomah, duhana, insya Allah akhlakmu pun akan bagus. Kita hari ini sudah kurikulum deep learning, tidak lagi bertujuan kepada produk, tapi kita hari ini lebih mengutamakan proses. Betul nggak? Maka pintar pun kau, jenius pun kau, tapi kalau kau tak disiplin dan tak punya akhlak, gak ada artinya bagi guru-guru. Betul? Makanya Nabi bilang, innama buristu liutammima makarimal. Kami diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. 5 menit lagi. Itu akhlak yang kedua. Yang ketiga, layyinun janib. Nabi Muhammad itu selalu rendah diri, tak pernah dia sombong. Orang sombong itu kenapa? Empat, karena cantik, karena kaya, karena punya ilmu, karena ibadahnya. Tapi Nabi, kalaulah boleh di muka bumi ini yang paling sombong, maka kita akan tunjuk Nabi Muhammad. Betul? Kenapa Ustaz? Karena Nabi Muhammad nanti begitu zuhur, azan di musola ini, azan di sana, azan, semua mengagungkan nama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah sombong. Tidak pernah. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Ya kan? Ini ada cerita sombong nih, mau dengar? Cuman cerita ini rahasia kita ini ya, jangan dibeberkan kemana-mana. Bisa? Tak sengaja tumbuhlah terong di sekitaran pohon kelapa. Apa yang tumbuh? Terong. Kata kelapa sama terong, dengarkan nih. Rong. Kata kelapa sama, ada apa kelapa? Kurasa Allah nggak adil menciptakan kau. Kenapa kau bilang begitu? Iya. Mak, coba kau lihat aku, Rong, kata kelapa. Aku akarku bisa jadi karya seni, batangku bisa jadi beroti, buahku bisa jadi kelapa dan inti. Tapi kau, Rong, akarmu kecil, buahmu kecil, tak adil Allah menciptakan kau, Rong. Apa kata terong sama kelapa?
kelapa. Hei, bagus-bagus mulutmu kelapa. Kalau kau rasa kau lebih hebat dari aku, besok jumpa kita jam 12 di rumah si Arifin. Oh, jumpalah terong di rumah si Arifin. Mas Arifin masak, ayahnya pulang. Assalamualaikum, salam. Masak apa deh? Masak? Ini orang nih kalau terong cepat kali boleh. Masak apa deh? Masak sayur. Sayur apa deh? Sayur terong. Diapain deh? Santan. Pakai apa deh? Pakai kelapa. Apa kata terong? Coba kau lihat terong, kelapa. Siapa luan yang disebut aku atau kau? Terdiam kelapa. Mana ada? Masak apa kau deh? Masak kelapa bang. Diapain diterongi? Betul nggak? Apa maknanya lah? Sekecil-kecil ikan pasti ada dagingnya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Betul? Apa yang di dadamu tak ada di dada saya. Apa yang ada di dada saya nggak ada di dadamu. Maka kita tak boleh ingat kata Imam Hasan Al-Basri, ingat baik-baik. Kullu maksiatin anil kibir, setiap dosa yang kau buat bersumber dari kesombongan, sampai dunia ini kiamat engkau tak akan pernah diampunkan. Sebagaimana iblis laknatullah alaih. Tapi bila dosa yang kau buat, kau lakukanlah bersumber dari nafsumu, punya potensi diampunkan Allah. Sebagaimana Nabi Adam berbuat kesalahan di surga, tapi Allah tetap ampunkan. Jadi kita ini jangan sombong ya. Hiduplah seperti tukang parkir. Nitip awak kereta, berapapun yang diambil los, gak apa-apa. Di kadang kita enggak mentang-mentang cantik, ya Allah. Jalan pun mentang-mentang rambutnya tinggi lurus, betul? Ke sekolah pakai bincu, begitu mau jumpa kawannya bincunya pun dilagakannya. Sekolah nanti pakai budak macam-macam, ngapain? Masih sekolah nanti pakai merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nanti sekolah dia pakai lagi cukur alis, di sini tumpul, di sini lancip. Betul nggak? Haram. Nggak boleh. Ingat anak-anak gadis sekalian. Ingat. Hari ini tantangan kita yang paling besar nak, di samping narkoba, krisis akhlak. Apalagi libur nak. Kalau malam minggu, ujung Labuan aku keliling di Belawan isi mall, Lantamal 1. Kadang kalah ibu-ibu yang udah nikah nih daripada orang. Kalau naik kereta pengkutnya lagi. Mama awak mau kereta mana kayak gitu? Mana dipegangnya lagi pinggang lakinya. Belakang dia dipegang ibu. Karena lakinya gemuk tak lepas. Tak ada pegang. Tapi ibu-ibu ini udah terlatih. Adapun polisi itu nggak jatuh orang. Nggak jatuh. Jangan begitu nak. Jangan. Hari ini kau jaga itu. Ya, jaga. Karena jaga kehormatan. Jangan mau ini orang nih pemain ini pemain. Betul kan? Udah berapa kali itu cewek? 5 kali. Gak ada, alhamdulillah. Tapi nengok dari kumisnya ada yang pernah sekali merasa. Ya, tapi jangan. Cari dulu nak kesuksesanmu. Nanti bang, perempuan itu kalau kau udah sukses kau gini kan aja. Iya, betul bang. Fokus. Ya, ambil prinsip setan bang. Hari ini saya sampaikan prinsip setan kalau mau sukses 2 nak. 1, istiqomah mana? Betul nggak bu? Setan itu istiqomah. Pagi, petang, siang, malam. Ini mengaji ini berapa paku yang ditancapkan setan di pantat. Makanya geser, golek, terlentak. Iya, bersandar. Ada yang pejam-pejam lagi, yang tunduk-tunduk. Itu yang tunduk-tunduk itu kudoakan mudah-mudahan arwahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Iya. Istiqomah. Yang kedua nak, ingat, setan itu nak serius.
menggelincirkan kita, menggoda kita sampai dunia kiamat. Pesan saya, kalau kalian mau sukses, satu istiqomah, yang kedua serius. Bisa? Serius belajar. Jangan dulu yang lain-lain lah. Yang lain-lain. Ya, itu yang ketiga, alat Nabi. Yang ketiga. Yang keempat, wala syahidan wala musyahidan. Apa itu? Yang keempat, Nabi tak pernah tak pernah berkata kasar kepada orang. Berkata kasar. Apalagi kalian nak punya ibu, jangan katakan sama ibumu. Ibu tu nak 3:1, betul? Kenapa? Ibu, kaulah manusia yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, menyusui, melahirkan, kandung lagi, nyusui lagi, melahirkan lagi, gitu-gitu aja kan. Makanya susah hidup. Jadi kalian jangan bebankan orang tua, tenangkan pikirannya nak. Ya, karena ibu 5 yang tak bisa kita balas: air ketubannya, air darahnya melahirkan kita, meregang nyawa, air susunya, dia sapi kau 2 tahun lamanya sehingga kau jadi orang, jadi cerdas, jadi pintar. Yang keempat nak, air keringatnya, kau pakaianmu bagus, kau punya handphone, kau bisa makan enak, sementara ayahmu peras keringat siang malam, banting tulang, hujan kehujanan, panas kepanasan. Begitu dia pulang basah semua bajunya, hanya untuk dirimu. Yang kelima adalah air matanya. Jangan pernah sekalipun kau berikan tetesan air mata pada ibumu, kecuali karena kesuksesanmu. Dan bila pun kau sukses, kau ingat, itu ada air mata ibumu yang bangun malam mendoakanmu. Jelas? Jelas? Yang kelima, akhlak Nabi yang keenam nak, wala musyahidan. Apa itu? Nabi tidak bakhil, Nabi tak pelit. Penyakit umat Islam 2, satu namanya syuh, yang kedua bakhil. Syuh itu lebih parah daripada pedangkian. Gimana Ustaz penyakit syuh itu? Gini, saya ajak si Arifin makan, makan siput kita, di mana itu? Jumlah Belawan. Minum, silakan minum jus. Begitu ku ajak makan nak, saya ngajak. Begitu mau bayar, izinlah Ustaz duluan, agak sakit perut, si Arifin pun nih, mak kawan yang ngajak, aku yang bayar. Koyak aja sini. Itu namanya syuh. Dia tak mau rezekinya dinikmati orang lain, jangankan orang lain Bapak Ibu, untuk dirinya pun dia tak mau. Itulah dalam surah Al-Humadah, alladzi jama'a malahu yahsabu anna malahu, dia tumpuk pagi petang siang malam. Bila bertambah duitnya dia gembira, bila berkurang dia susah hati. Itu namanya syuh. Tapi kalau dia bakhil, dia yang ngajak, tapi dia membayarkan dirinya. Dia tak mau orang lain dibayarkannya. Paham? Nabi Muhammad itu dermawan. Nabi Muhammad itu orang yang paling baik. Maka Nabi Muhammad SAW itu semua harta Khadijah istrinya, 2/3 kekayaannya di Mekah itu habis hanya untuk supaya Islam itu bisa kita nikmati sampai saat dan detik ini. Betul? Kita simpulkan, akhlak Nabi yang pertama apa tadi? Kehadirannya selalu menyenangkan dan menggembirakan. Yang kedua, Nabi Muhammad itu akhlaknya mulia. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu selalu rendah, tidak pernah sombong. Yang keempat, Nabi Muhammad itu ucapannya selalu tak pernah menyakiti orang lain. Jangan bilang kawan jelek, jangan bilang kawan peot, jangan bilang kawan hitam. Tak ada kita yang sempurna. Yang kelima, apa tadi akhlak Nabi? Tidak pernah pelit. Mudah-mudahan SMK 13 ini nanti menjadi generasi emas di tahun 2026 dan berikutnya. Amin ya rabbal alamin.
kusangka terbit bulan purnama, akhirnya bulan tak muncul juga. Dan waktu kita bersama tentu dalam agenda yang berbeda. Kembang loyang, kacang tojin, kue bangkit, itulah nak kue-kue kalau udah lebaran kita di Kota Medan ini. Mohon maaf saya kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wafiqni amalan maqbulan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tulal umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adibna alaih. Allahumma fir lana ya ghafur. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afina wa iyyahum min sahibid dunya wad din. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalikal firdausi ya rajwana. Duhai Allah, kami tadahkan tangan kami ya Allah, kami tundukkan pandangan kami ya Rabb, dengan hati yang penuh kekhusyukan dan penuh harap ya Allah. Ampunan dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami menyadari bahwa dalam hidup ini kami lebih banyak lengah dari ibadah ya Allah. Kami lebih banyak maksiat daripada taat ya Allah. Seandainya dosa kami lebih banyak dari buih di lautan, atau mungkin dosa kami lebih banyak dari pasir di pantai, kami mohon ya Allah, turunkan taufik hidayah-Mu kepada kami. Ampunkan dosa-dosa kami yang kami lakukan sengaja ataupun tidak, yang tampak ataupun tersembunyi ya Allah. Begitupun dosa orang-orang yang berjasa dalam hidup kami. Mereka lah emak dan ayah kami ya Allah, terkhusus ibu kami ya Allah, yang kami tumpangi lahirnya 9 bulan 10 hari. Tak enak makannya karena kami ya Allah, tak nikmat tidurnya karena kami ya Allah. Kadang di situ kami makan, di situ makan ya Allah, di situ kami buang kotoran. Kadang-kadang dia makan kotoran kami ya Allah, baik dia sadari maupun tidak ya Allah. Hari ini ya Allah, mereka telah pergi mendahului kami. Kami bisa tutup aurat, kami bisa jadi anak yang baik. Semua itu adalah jasa-jasa dari mereka. Kami mohon kepada Engkau setiap kebaikan yang kami lakukan, transferkan pahalanya kepada keduanya ya Allah. Bila mereka pergi, jadikan kuburannya ya Allah bagaikan salah satu dari taman-taman surga. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duhai Allah ya Tuhan kami, begitupun ayah kami, berseringat siang malam banting tulang mencari nafkah untuk kami. Kadang dia dibentak ya Allah, kadang dia dicaci ya Rabb, kadang dia diejek ya Allah, tapi dia tak pernah sampaikan kepada kami anaknya. Dia selalu sembunyikan ya Allah. Dia selalu nampakkan keceriaan di hadapan kami, seolah-olah dia tak pernah ada masalah, agar kami tidak kepikiran kepada dirinya ya Allah. Dialah ayah kami ya Allah. Ada mereka tak ada lagi di dunia ini ya Allah. Kau kumpulkan kami kelak di surga bersama mereka ya Allah. Hari ini kami mungkin tak bisa sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kami masih berpoya-poya. Kami mungkin gemar melakukan hal-hal yang tak baik, hal yang sia-sia ya Allah. Bimbing kami ya Rabb, sebelum orang tua kami Kau panggil ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ya Allah. Jadikan anak-anak kami ini anak yang soleh dan solehah.
اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا وطلابنا من أهل القرآن وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الاستقامة وأهل الجنة يا مجيب السائلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Jadikan anak-anak ini ya Allah, anak-anak yang kelak memimpin negeri Indonesia ini ya Allah, anak-anak yang kelak membawa Indonesia ini menuju Indonesia emas ya Allah. Sehatkan guru-guru kami ya Allah, lapangkan rezeki mereka ya Allah. Seandainya mereka sakit, angkat penyakitnya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu